Halo Sobat Teknisi, salam hormat untuk para senpai teknisi dan salam Elko Garing. Di video kali ini, saya akan membahas detail perbaikan dan alternatifnya untuk sensor outrigger Kren Kato 25 ton yang tidak terbaca di monitor ACS. Jadi jangan di skip-skip ya, agar poin-poin pentingnya tidak terlewatkan. Oke Sobat Teknisi, inilah tampilan monitornya. Maaf ya sobat, jika tampilan monitornya kurang begitu jelas. Monitor ini pun sudah minta diganti polarizernya. Di sini outrigger bagian kanan, depan dan belakang tidak terbaca ya. Kita masuk ke poin pertama. Pastikan tegangan input untuk sensor outrigger itu minimal 4,5 volt dan maksimal 5 volt. Di sini tertera untuk tegangan inputnya di 4,99 volt. Poin kedua, cek tegangan outputnya. Dan di sini tegangan outputnya sekitar 194,8 mV ya. Berarti sudah bisa dipastikan masalahnya ada di potensionya. Ini adalah sensor outriggernya, dan posisi sensor ini berada di pangkal outrigger ya, Sobat Teknisi. Di sini ada 2 buah potensio, dan yang bagian atas ini terkonek ke kabel hitam, merah, dan putih. Yang satunya lagi free, dia tidak terkonek. Artinya satu buah potensio yang tidak terkonek ini adalah spare untuk pergantian jika potensio utamanya rusak. Lanjut ke poin yang ketiga. Berhubung HP-ku kehabisan baterai, jadi untuk poin yang ketiga ini tidak bisa merekam video untuk proses pergantiannya. Jadi saya jelaskan aja ya untuk proses pergantian dan settingnya. Untuk para senpai teknisi mungkin tidak perlu dijelaskan lagi, dan untuk sobat-sobat teknisi pemula ikutin terus videonya ya. Untuk poin yang ketiga ini, cek resistansi potensio. Sobat teknisi buka 2 baut yang mengikat potensionya dan tarik keluar potensionya, lalu sobat ukur menggunakan multitester digital dengan mode ohm. Pastikan kunci kontak kren di posisi off, lalu tempelkan 2 jarum multitester ke pin potensio yang terkonek dengan kabel merah dan putih. Lalu putar potensionya sampai mentok ataupun habis, dan lihat nilai di multitesternya. Karena potensio ini ukurannya 10 kilo ohm, nilai tertingginya harus 10 kilo ohm dan nilai terendahnya 0 ohm.
Jika nilainya menunjukkan 0 ohm ataupun 10 kilo ohm, putar ke arah sebaliknya secara perlahan dan perhatikan pergerakan nilainya. Jangan ada loncatan, dia harus bergerak variabel dari 0 ohm ke 10 kilo ohm ataupun dari 10 kilo ohm ke 0 ohm. Dan masalah di kren ini adalah potensionya rusak atau tidak ada hubungan ataupun resistansi sama sekali lah. Di sini saya ganti dengan potensio spernya dan di monitor pun langsung terbaca untuk panjang outriggernya. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu ganti potensio dengan spare ataupun dengan yang baru. Lalu setting potensionya. Untuk setting potensio ini, pastikan kunci kontak dalam kondisi on. Gunakan multitester lagi dengan mode volt DC. Tempelkan jarum hitam ke pin yang terkonek dengan kabel warna hitam dan jarum yang merah ke pin yang terkonek dengan kabel warna putih. Lalu putar potensionya hingga nilai di multitester menunjukkan nilai sekitar 4,48 volt DC. Lalu pastikan outrigger dalam kondisi keluar full. Setelah itu pasang kembali potensionya dan selesai sudah settingnya. Tinggal coba deh dimainkan outriggernya. Keluar masuk pasti terbaca lagi outriggernya di monitor. Untuk alternatifnya, jika sobat teknisi tidak punya spare potensionya, sobat teknisi bisa memanipulasi monitor itu dengan cara menurunkan tegangan inputnya. Untuk kren Kato 25 ton tipe SR250VR ini, dia sudah ada PC board kecilnya di dekat potensio itu, dan di situ ada kode bertuliskan VR yang berbentuk kotak warna biru dan di tengahnya ada obeng plus ataupun obeng kembang. Itu bisa diputar menggunakan obeng. Gunakan multitester lagi dengan mode volt DC. Untuk jarum hitam, tempelkan ke kabel warna hitam ataupun ground. Jarum yang merah tempelkan ke kabel warna merah yang terkonek di potensio. Putar VR-nya hingga voltasenya berada di 4,49 volt. Setelah itu, sobat teknisi bisa menghubungkan
kabel warna merah dan putih yang terkonek di potensio. Itu yang dinamakan bypass. Dan di monitor akan selalu terbaca penuh untuk outriggernya. Dia tidak bisa berubah lagi. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena outrigger ini sangat penting untuk sistem logik kerennya. Jika outrigger itu tidak terbaca penuh, akan berpengaruh ke maksimal angkatannya. Jadi kalau kita bypass harus dengan kondisi terbaca penuh agar kren ini bisa ngangkat dengan beban maksimalnya. Itu hanya untuk alternatif jika tidak ada spare potensionya ya, sobat teknisi. Yang terbaiknya tetap harus diganti potensionya. Jika sobat-sobat teknisi suka dengan video ini, silahkan klik tombol jempolnya. Dan jika ada kritik dan saran, silahkan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Elko Garing.